Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka belajar agama. Semoga ilmu yang kita peroleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih seputar waris. Kita harus selesaikan. Kita mulai dari pengertian hibah. Pengertian hibah menurut para ulama fikih yaitu pemberian harta secara cuma-cuma dalam keadaan hidup dan sehat. Tabarru'un bil mal fi hayatil hayat wasihah. Pemberian harta secara cuma-cuma dalam keadaan hidup dan sehat. Jadi yang namanya hibah itu pemberinya masih hidup, pemberinya masih sehat, belum sakit parah. Kalau hibah dilakukan saat sakit parah, itu dianggapnya wasiat. Karena hibah di saat sakit parah itu berarti masuknya wasiat. Dianggapnya orang sudah mau mati. Nah, wasiat kepada ahli waris dilarang. Wasiat kepada ahli waris dilarang. Maka hibah ketika sakit tidak sah hibahnya. Tidak sah hibahnya. Kalau tidak sah hibahnya berarti tidak ada konsekuensi. Dianggap tidak ada. Karena orang mau sakit itu orang sakit parah berarti dia tuh mau mati. Nah, mau mati itu gilirannya bagi harta itu secara warisan, gilirannya hak Allah. Sudah hak Allah kalau mau mati itu. Mau mati plus mati itu masuknya hak Allah. Jadi bukan manusia yang ngatur. Kan kalau masih sehat kita bisa ngatur harta kita ya. Ini buat si A, si B, si C. Ini sedekahkan. Kita bebas ngatur. Tapi kalau sudah mati masuknya warisan. Nah, sakit parah itu masuknya warisan. Masuknya hampir jadi warisan. Hampir jadi warisan. Kalau ngasih hibah ke keluarga yang sakit, kalau ngasih hibah ke keluarga di saat sakit parah, itu hibahnya tidak sah. Masuknya antara wasiat atau warisan. Kalau warisan ya belum ya, karena belum mati. Tapi masuknya jadi wasiat. Sementara wasiat kepada ahli waris dilarang. Syarat hibah nih, pemberinya masih hidup. Ketemu nggak? Temuin ya. Lihat itu tulisannya, Pak. Syarat hibah pemberinya masih hidup. 2, pemberinya masih sehat, belum sakit parah. C, pemberiannya harus adil. Kalau waris kan laki-laki 2 kali lipat dibanding perempuan. Nah, kalau hibah enggak. Hibah tidak berlaku 2:1. Hibah harus adil. Hadisnya hadis Nu'man bin Bashir. Si Nu'man cerita dulu bapaknya itu Bashir bawa dia ke Rasulullah. Bapaknya minta Rasul sebagai saksi hibah tanah. Lalu Nabi bertanya, anak kamu selain Nu'man siapa saja? Oh, ada banyak. Yang lain dikasih juga? Enggak, hanya si Nu'man saja yang dikasih. Nah, terus Nabi bersabda, kalau begitu ya, saya tidak mau jadi saksi.
Itu kata Nabi gitu. Saya tidak mau menjadi saksi. Fashhid ala haza goiri. Carilah saksi selainku. Dalam riwayat lain ada tambahan cerita. Roja'a abi faraddatil kasodaqoh. Lalu ayahku pulang dan meminta kembali pemberiannya itu. Diambil lagi berarti hibahnya itu sama bapaknya. Karena bapaknya cuma punya satu tanah. Nabi bilangnya, saya nggak mau jadi saksi hibah yang nggak adil. Ya akhirnya balik lagi, nggak jadi ngasih, diambil lagi. Nah, dari hadis ini bisa diambil kesimpulan hibah kepada anak itu harus adil. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, ittaqullah, jangan bertakwalah, takutlah kepada Allah, wahai Basir, takut kepada Allah. I'dilu baina abnaikum, berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Gitu. Jadi mendingan diambil lagi semuanya nggak dapat atau semuanya dapat sama rata. Itu hibah harus adil. Terus syarat hibah selanjutnya sudah ada serah terima. Jadi kalau belum serah terima berarti belum pindah hak milik. Belum pindah hak milik. Berarti kategorinya masih janji hibah. Nah gitu. Syarat hibah coba ada berapa? 1. Pemberinya masih hidup. Ya, pemberinya masih hidup. Syarat hibah 2. Pemberinya masih sehat, belum sakit parah. Kalau ngasih hibah saat sakit parah masuknya wasiat. Sedangkan wasiat kepada ahli waris tidak sah, tidak boleh. Ya berarti hibahnya mau gini aja gampangnya. Orang tua hibahin harta lagi sakit parah. Udah hibahnya tuh batal udah gitu aja. Nggak dianggap. Secara agama begitu aturannya. Nggak dianggap. Ya walaupun secara praktek karena nggak pada ngerti semua kan ya jalan aja akhirnya kan. Bagi-bagi. Ini bapak tuh ngumpulin kita di rumah sakit di RSUD. Misalkan. Apa Pak? Ini bapak mau ngomong nih. Mau bagi-bagi katanya. Ini bapak kayaknya nggak lama lagi hidup. Itu tanah, sawah. Ya masing-masing bagi rata ya. Gitu. Ini hibah ceritanya, masing-masing bagi rata ya. Itu mobil, ambil duitnya masing-masing 200 juta, silakan. Nah, tanah yang di sebelah rumah itu jangan dijual. Kenapa punya orang? Nah, itu berarti hibahnya lagi sakit. Nggak sah itu Pak, sebenarnya nggak sah. Nggak sah tuh gimana sih maksud nggak sah tuh? Ya anggap nggak ada, udah nggak ada pemberian. Anggap tuh nggak ada kejadian itu. Cuman karena pada nggak ngerti kan sama aja ya. Akhirnya kan prakteknya ya berdasarkan omongan itu ya. Udah dibagi-bagi. Itu dibagi-bagi. Apalagi sebenarnya belum ada serah terima. Kan bapaknya masih di rumah sakit, belum ada serah terima. Bapaknya keburu mati. Sebenarnya harta itu masuknya jadi harta apa tuh? Warisan. Bukan hibah. Cuma jadi warisan. Nah kalau udah jadi warisan, acuannya bukan omongan bapak yang waktu di rumah sakit. Acuannya faraid. Dianggap aja nggak ada pemberian, doa harta bapak tuh dikumpulin, dianggap warisan, kita bagi-bagi sesuai warisan. Gitu Pak. Terus ngasihnya harus adil hibah tuh. Nah beda hibah sama nafkah. Kalau nafkah sesuai kebutuhan. Maksudnya ya nggak, kalau nafkah tuh nggak harus adil, sesuai kebutuhan. Ya, anak masih kecil, SD, ya kasih nafkahnya bekalnya berapa? Ya, misalkan 10.000. Anak yang udah kuliah ngasihnya beda kan? Nah, itu mang jangan salah paham bapak-bapak. Oh, harus adil kata Pak Ustadz. Ini nafkah beda, bukan hibah. Paham ya?
Kalau hibah tuh bukan nafkah, bukan keperluan hidup. Hibah tuh hadiah aja. Kalau nafkah ya setiap anak ada kemungkinan beda. Tinggal Bapak rasa-rasakan aja ini teh nafkah apa hibah. Anak saya misalkan yang kecil nih saya banyak kasih. Ya karena mungkin dia sekolahnya misalkan gede biayanya. Anak yang di kampung kebetulan sekolahnya di kampung, biayanya nggak terlalu gede, ya biayainnya nggak seberapa. Nah itu mah nafkah, nggak harus ada was-was, wah saya nggak adil nih, nggak harus. Nafkah mah beda-beda. Istri pertama anaknya 10, anaknya lebih gede ya. Istri kedua anaknya cuma 2, harus sama nggak tuh? Enggak, boleh beda. Itu mah namanya nafkah. Tuh. Nah, ini saya baru dijelasin di sini nih. Kalau yang lain saya nggak sempat ngejelasinnya antara nafkah dengan hibah. Nah, tinggal Bapak ukur diri masing-masing nih, Bapak orang tua sendiri atau sekarang sendiri ke anak. Oh ini mah nafkah, bukan nggak adil. Anak ini kuliah ya, saya beliin laptop. Ya karena memang buat kuliah, nafkah itu masuknya. Itu. Anak ini baru SD ya, masih sedikit biayanya. Nah, kalau hibah mah harus adil, tapi kalau nafkah sesuai kebutuhan. Itu ya. Nah, Bapak tinggal nanya aja kira-kira ini nafkah apa hibah. Silakan aja nanti tanya ya. Ini Ustaz nafkah apa hibah? Karena kasusnya banyak ini. Setiap keluarga pasti beda-beda ya. Nah kalau nyekolahin anak. Ya nyekolahin anak sebenarnya menafkah masuk kategorinya. Cuman ya kira-kira kenapa anak pertama dikuliahin misalnya sampai S2 misalkan. Anak kedua enggak. Padahal posisi sama mampu posisi kita. Berarti di situ enggak adil. Walaupun nafkah gitu Pak, ada rasa kecondongan gitu. Tapi kalau memang anaknya emang nggak mau, ya anaknya nggak mau dikuliahin, gitu. Ya jangan bilang nggak adil anak itu ke bapaknya. Kakak mau dikuliahin S2, saya mah enggak. Ya kan kamu yang nggak mau, itu. Nah kita sebagai anak atau anak itu anak kita bukan nggak adil berarti. Harus dipahami nih. Saya agak mirip ini. Kakek saya anaknya 10, bapak saya doang yang dikuliahin. Karena dari ceritanya itu pas lagi banyak duit, pas bapak saya anak 6, anak yang lain pas lagi nggak ada uang. Nah itu adil nggak? Ya tetap adil. Harus dipahami ya, gitu. Nah kalau hibah mah kira-kira pemberian lah gitu. Posisinya ya sama-sama harusnya diberi semuanya gitu. Motor misalkan. Ya semua sama-sama juga udah punya motor. Nggak ada istilah, oh ini mah karena emang kerja. Enggak, bukan gitu. Pokoknya intinya mah harus bisa dirasakan ya bapak-bapak nih. Saya agak kesulitan ngebedainnya nih. Gitu. Ini dikasih motor, dibeliin. Nah, kenapa saya enggak? Alasannya apa? Oh, berarti sebenarnya ini enggak hibah, enggak adil ini. Gitu, Pak. Kalau enggak ada jawabannya, oh alasannya ini enggak ada nih. Saya enggak dibeliin, padahal Bapak mampu. Padahal kalau sama kerja, saya juga kerja. Kenapa dia dibeliin, saya enggak? Ah, berarti ini Bapak hibahnya enggak adil. Tapi kalau nafkah, ya memang nafkah mah enggak susah adilnya. Nafkah itu memang sesuai kebutuhan. Bisa dipahami Pak ya? Gitu. Contoh yang jelasnya mah gini lah, contoh yang jelasnya anaknya misalkan udah rumah tangga semua, mapan semua, bapaknya beliin mobil satu buat anaknya. Nah itu nggak adil ya? Jelas, itu jelas dong, nggak adil. Nah itu dosa bapaknya, itu dosa, menanamkan benih permusuhan itu nanti ke cucu, ke istri, sesama menantu. Gitu.
Nah, kalau di hadis ini diambil lagi hibahnya. Biar nggak dapat semua atau semuanya dikasih. Gitu. Terus yang keempat apa? Harus sudah serah terima. Nah, kalau orang tua ngasih hibah berarti harus sudah diterima, Pak. Ya. Kalau belum diterima, berarti belum hibah tuh, belum akad. Namanya janji, bukan akad. Hibah itu kan akad hibah. Akad itu hukumnya apa? Mengikat. Kalau janji kan tidak mengikat. Kalau sudah diterima berarti akad hibah. Pindah milik, mengikat. Ada konsekuensi pindah milik. Nah, kalau belum diterima ngomong doang, berarti itu janji hibah. Janji hibah bukanlah akad, janji bukanlah akad. Janji beli bukan beli. Janji hibah bukan hibah. Nah, kasus nih kita masing-masing coba ukur. Bapak kita ngasih itu hibah apa janji? Diterima atau belum? Belum. Hah? Bapak ngomong misalkan tuh Panjar tuh SPBU tuh di Kerawang Barat. Buat kamu gitu misalkan bokap ngomong tuh. Oh ya Pak, makasih. Nah, ngomongnya 2 bulan lalu. Tapi belum ada serah terima juga. Ya kira-kira SPBU serah terimanya apa? Ya akta-akta kepemilikan lah ya gitu. Nah itu berarti masih janji tuh belum milih. Kalau bapaknya keburu mati, jangan ngomong gini nanti ke saudara-saudara. Oh, itu bapak bilang tuh SPBU buat saya. Terus berarti itu nggak dibagi waris ya, bilang ke saudara-saudara. Enggak. Kenapa? Karena belum jadi hibah. Belum pindah milik, berarti masih milik siapa? Milik orang tua. Bapak keburu mati jadi warisan. Nah ini banyak kasus begini. Kasus itu kasusnya kasus janji hibah. Nah, serah terima itu sesuai ukurannya, sesuai tradisinya. Kira-kira kalau serah terima laptop, ya barangnya. Kalau serah terima tanah apa? Suratnya. Nggak mungkin tanahnya kan. Serah terima mobil, ya, kunci, mas BPKB. Apa atau mobilnya langsung. Paham ya? Ingat nih, ini rumus penting nih. Pokoknya memahami hibah, kita ngasih ke istri, kita ngasih ke anak, kita dapat dari bapak, dapat dari siapapun. Kalau baru ngomong belum diterima, berarti itu namanya belum akad hibah. Paham ya? Ini jelas nih. Misalkan kata Pak Paujan, "Seter saya antar ini semangka nih." Misalkan ini. Saya tungguin di rumah nggak dianter-anterin. Mana ini katanya mau nganter? Besok 2 hari, 3 hari, setahun. Ya dia nggak punya utang, cuman ya janji aja gitu. Jambu, janjimu busuk gitu. Nah itu berarti belum akad hibah, belum bina milik. Ini banyak kasusnya ini soalnya, ini harus dipahami, ini penting nih. Gitu Pak. Ke istri ya sama, ngomong doang, istri nggak serah terima, iya doang. Kita juga belum ngasihin kuncinya. Gitu Pak. Saya yakin nih pasti banyak cerita tuh begini modelnya. Tuh Bapak pernah bilang ngasih ini. Itu model pasti banyak begitu kasus, paling banyak ini kasus ini. Nggak bisa ngebedain akad hibah dengan janji hibah. Lanjut kasus hibah. Apa kasusnya tuh? Hibah tanpa saksi dokumentasi. Hibah belum serah terima. Hibah harta yang masih sengketa. Janji hibah. Nah, janji hibah tuh ya cuma janji-janji aja, ngomong-ngomong doang. Bahkan bisa jadi loh karena belum serah terima tuh ke setiap anak ngomongnya sama. Ini lagi deket sama anak pertama ngomong, itu tanah buat kamu ya nanti.
Tuh buat tanah yang di situ tuh lega tuh lumayan tuh, yang di samping rumah buat kamu. Anaknya iya, Pak, makasih. Gitu. Anaknya kan pulang tuh, ceritanya orang tuanya udah pada pisah rumah tangga, udah pada pisah rumah nih. Orang kedua berkunjung, ngomongnya sama juga. Gitu. Itu tanah buat kamu, katanya. Jadi bapaknya pikun gitu kan, atau ya karena belum serah terima juga bapaknya mikir ya masih punya saya gitu kan. Lupa ngomong ke itu pernah. Ke anak yang kedua ngomong lagi. Pas mati bapaknya, semuanya ngomong kan ya? Semuanya ngomong yang sama. Itu mah dikasih ke saya. Gue juga ngomong. Wah lu yang bener gitu kan ribut. Udah janji. Jangan dibilang hibah. Gitu. Apalagi bisa jadi udah serah terima tapi nggak boleh dijual. Itu bukan hibah. Itu wasiat sebenarnya, nggak boleh dijual ya. Kalau bapak belum mati mah masih bapak yang pakai, gitu. Udah sih serah terima beneran, udah hibah pindah milik. Tapi sambil ngomong dari awal nggak boleh dijual. Dan bapaknya masih pakai. Nah, itu hakikatnya sebenarnya bukan hibah, wasiat. Hakikatnya begini. Ntar gua kasihin deh kalau gua udah mati gitu. Itu ya. Wasiat itu. Walaupun ngomongnya hibah, walaupun johirnya hibah setelah terima. Tapi nggak boleh dijual. Yang makanya masih bapak. Itu sebenarnya wasiat. Sebenarnya begini, ini mobil bapak kasih nanti kalau bapak udah mati. Sekarang bapak masih hidup, bapak pakai dulu. Gitu. Hah? Iya jadwalnya warisan. Kan wasiatnya kan gak sah. Kan wasiat gak sah kalau ke ahli waris. Jatuhnya jadi warisan gitu. Biasanya sih rumah ya. Ini rumah buat anak bungsu. Nah, kan gitu ya. Nah, kita memahaminya ketika belum belajar ini apa memahami itu? Hibah. Hibah ya. Apa warisan kadang? Kadang ya. Oh. Favorit pisan lah orangnya gitu. Dibilangnya warisan ya. Padahal ibunya masih hidup kan? Warisan coba. Padahal warisan itu kalau ada yang meninggal. Dibilang apalagi hibah. Misalnya agak pinteran dikit nggak bilang warisan. Warisan mah kalau mati katanya. Ini mah hibah. Tapi ilmu hibahnya belum tinggi gitu. Gitu kan. Menganggapnya hibah. Padahal omongannya aja ini cuma ngomong doang gitu kan. Ini nanti buat kamu nanti kalau bapak mati, bilangnya hibah. Padahal itu wasiat. Nah, ternyata wasiat kepada ahli waris tidak boleh, tidak sah. Sebenarnya jadi warisan gitu. Paham nggak nih? Ya, oleh sekwa belit. Wasiat, waris, hibah. Beda tuh karakteristiknya. Nanti tanya aja, ini kasus saya kira-kira ini waris, wasiat apa hibah saat itu. Kemarin Pangalimun nanya tuh ya, katanya nggak boleh dijual gitu ya. Ya kalau nggak boleh dijual gitu berarti itu sebenarnya mah wasiat. Asli hakikatnya ngomong wasiat. Cuma karena wasiat tidak sah, berarti jadi warisan. Itu kan di 3 tahap itu tuh. Ngomongnya hibah, hakikatnya wasiat. Tapi karena wasiat tidak sah jadi warisan. Kenapa bisa dinilai itu wasiat bukan hibah? Karena nggak boleh dijual. Masih bapaknya yang pakai. Dan yang ngomong nggak boleh dijual bapaknya. Itu. Paham ya? Paham. Kayak ngomong ini, beli dong Pak Ip nih laptop saya 5 juta. Beli Pak Ip. Tapi syaratnya gini ya. Saya yang pakai. Selama belum rusak saya yang pakai. Ini sebenarnya menawarin beli apa minta duit itu? Minjem uang ya? Atau minta dikasih uang lah ya? Antara minjem uang atau minta sedekah kayak gitu ya. Tapi ngomongnya saya jual beli kan? Pak Ip beli deh, coba beli jelas tuh katakannya. Pak Ip beli deh laptop saya berapa? 5 juta. Tapi syaratnya nih selama nih belum rusak saya yang pakai. Nah, pasti bapak-bapak langsung bingung kan? Beli tapi nggak pindah milik.
lain meuli eta mah maneh minta duit ke orang kan gitu ya. Nah, itu orang tua bukan hibah. Kalau belum nggak boleh dijual, bapak masih yang pakai. Nanti aja kalau bapak mati, oh wasiat nanti ini. Oh tapi wasiat ke ahli waris tidak sah. Nah ini harus saya tekankan nih. Ini nanti ilmu ini banyak kasusnya nanti. Nah sekarang pengertian wasiat. Coba Pak Abina dibaca dah. Baik. Wasiat ya, baik. Pakai mic-nya. Iya. Cek. Kayaknya suka ketawa sendiri. Pengertian wasiat. Wasiat itu pemindahan kepemilikan atas suatu objek yang bernilai yang terjadi setelah kematian pemiliknya atas dasar akad tabaru. Akad tabaru tuh akan gratisan, tolong menolong. Saya pikir tabaruat. Wasiat kan tabaruat berarti sama. Tabaruat wasiat tuh. Sedekah, hibah, wakaf, wasiat. Tabaru tuh karena nggak ada timbal balik kan? Tabaru. Lanjut terus. Ringkasnya, wasiat itu pemberian harta yang digantungkan setelah kematian pemiliknya. Nah. Bicaranya sewaktu hidup, terimanya sesudah mati. Orang yang berwasiat hakikatnya dia menyambung amal dia sejak hidup kepada amal setelah mati. Nah, wasiat itu nyambungin amal, Pak. Dari dia ngomongnya waktu hidup. Nah, nanti hartanya itu digunakan setelah dia mati. Itu nyambung amal. Maksudnya hartanya itu masih beramal. Orangnya nggak bisa beramal, tapi hartanya bisa beramal. Jadi orang berwasiat itu nyambung amal. Bapak berwasiat harta Bapak buat masjid, misalkan Al-Jamal 2 miliar. Kan itu nyambung amal ya? Ya. Nyambung amal. Menyambung amal dia sejak hidup kepada setelah kematian. Walaupun ucapan aja ya? Ya walaupun ucapan aja. Gimana maksudnya? Maksudnya kan ini kan menyambung amal sejak dia hidup kepada amal setelah mati. Misalkan kita berwasiat nih pas masih hidup, mau dihibah apa, mau diwasiatkan buat Masjid Al-Jamal. Berarti selama dia masih hidup masih dapat pahalanya gitu maksudnya, Pak? Oh, kalau belum dikasihkan berarti masih hidup. Ya belum ada amalnya. Oh, belum ya. Walaupun dengan ucapan doang enggak? Ya. Yang maksudnya sudah diucapkan. Kalau sudah diucapkan gitu kan, kalau sudah diucapkan serah terimanya otomatis. Nanti kalau itu meninggal otomatis pindah milik ke yang di penerima wasiat. Gitu. Maksudnya pahalanya gitu, walaupun makan udah serah terima nih, saya wasiatkan nanti 2 miliar buat Masjid Al-Jamal. Serah terima misalkan ya. Nah, di situ pahalanya tetap dapat nggak atau nunggu setelah mati baru dapat? Ya pahalanya mah nanti. Kalau udah setelah meninggal. Walaupun sudah serah terima. Ya kalau mau sekarang ya hibah. Oh, jadinya. Paham nggak? Iya. Ya saya ngomong gini, ini laptop saya buat Masjid Al-Jamal kalau saya mati. Ya, harus saya nggak dapat pahala dari laptop ini. Ya, mati dulu, keburu rusak ini. Ya kan? Ya, ya. Kalau mau dapat pahalanya sekarang ya hibah kan sekarang. Sekarang udah digunain nih. Ngapain buat ngetik pelaporan keuangan? Udah ada pahala. Paham ya? Paham. Gitu. Wasiatnya enggak sengaja dipakai buat maksiat gimana saya? Ah, iya. Ya ntar ada di sini. Terus, lanjut. Udah baca bocoran paling bawah kayak ini. Lanjut. Sebelum mati almarhum berpesan, lalu keluarganya menyambung amalnya atau melaksanakan wasiat almarhum. Nah, menyambung amalnya. Terus Pemilik harta wafatnya bulan Syawal. Sebelum wafat dia berwasiat agar nanti di Idul Adha keluarganya berkurban atas nama dia dan dananya diambil dari harta almarhum. Nah, emang wasiat mah harusnya yang bener mah dari hartanya ya tuh. Jangan dia nggak punya duit, bapak berwasiat. Tolong korban sapi. Baik duitnya tuh eueuh. Teman ya wasiat sih mah nyusahkeun. Wasiat yang menyambung amal tuh dari hartanya dia. Bapaknya tuh almarhum tuh sewaktu hidup punya duit. Banyak, bilang ke keluarganya, "Ini sisihkanlah 50 juta, jangan dibagi waris, sisihkan buat kurban. Belikan sapi limusin." Nah, itu bener wasiat, menyambung amal. Tapi kalau bukan dari duit dia, ya itu
bukan nyambung amal. Itu namanya nyusahin. Ya kalau keluarganya mampu, duit dari anaknya ya tetap dapat pahala. Tapi maksud menyambung amalnya tidak ada gitu. Bukan nyambung, itu disambungin. Dikirimin pahala itu oleh anaknya, paham nggak? Itu bukan dia yang nyambungin amalnya dari hidup ke setelah kematian. Memang yang benar wasiat itu begitu, Pak. Dari hartanya dia. Ini bapak berwasiat nyumbang buat madrasah 50 juta. Duitnya manehnya nupang itu lain itu mah. Wasiat juga sama wasiat. Cuman wasiat nah namanya. Nggak keren pokoknya. Wasiatnya jadi aneh gitu. Dan nggak wajib dikerjakan. Nggak wajib dikerjakan. Kalau wasiat dari hartanya almarhum wajib. Wajib. Karena duitnya kan duit bapak, ibarat kata begitu kan. Anaknya nggak bisa, gue bagi waris semua aja. Gak usah, berarti ngambil harta haram tuh, nggak dikeluarkan dulu buat wasiat. Paham ya? Nah, ini harus paham nih, bapak-bapak jangan belajar wasiatnya setengah-setengah gitu. Wasiat nggak ada duitnya gitu kan, dari duit anak, dari duit menantu gitu. Dari duit sendiri wasiatnya. Lanjut. Ada juga wasiat berupa pesan moral atau pesan melaksanakan sesuatu yang bukan urusan harta. Nah, kalau wasiat pesan moral boleh ke keluarga. Tolong ya nanti kalian nih, kalau bapak mati, tolong jaga sholat. Jangan sampai ada yang nggak sholat. Itu kan, ngaji yang benar, gitu. Jangan ribut gitu. Nah itu wasiat moral, boleh ke ahli waris, ke siapapun itu mah. Terus itu pesantren terusin misalkan gitu ya. Itu musola tuh jangan sampai sepi, kamu jadi DKM-nya nanti. Boleh itu mah. Karena bukan urusan harta. Itu. Lanjut. Misal berwasiat minta jaga anak-anak. Nah. Wasiat minta teruskan perjuangan. Wasiat jaga keimanan dan ketakwaan. Jaga ibadah, sholat atau zikir, atau wasiat jangan nikah lagi. Nah. Ayo, ada ujungnya begitu. Tapi ini nggak wajib dikerjakan, wasiat jangan nikah lagi. lagi mah. Tapi masuknya tetap wasiat secara bahasa. Jangan nikah lagi, Pak. Terikat. Kalau misalnya ujungnya nikah lagi Istrinya, gimana? Mas, kalau saya mati jangan nikah lagi ya. Ya suaminya dalam hati dong, iya. Ya, ngomong, walaupun ngomong iya, tapi tetap nggak wajib dikerjakan. Karena wasiat yang wajib dikerjakan tuh wasiat yang dari hartanya almarhum. Itu yang wajib dikerjakan. Kalau wasiat jangan nikah lagi, itu mah nggak usah ngomong iya aja daripada dia makin menderita gitu. Lagi sakit di ruang ICU udah iya aja mah iya gitu, bapak nggak akan nikah lagi. Tapi Nah, prakteknya mah baru 7 hari dia langsung ke kawal lagi. pada nih, kade pada nih. Terus Penerima wasiat bisa perorangan atau lembaga. nah bisa perorangan atau lembaga. Jadi nggak harus lembaga. Jadi bapak-bapak tuh jangan mikir wasiat tuh harus ke masjid, ke lembaga, ke yayasan. Enggak. Ke tetangga boleh, ke ustadz boleh, ke cucu yang anak kita udah mati gitu ya. Nah boleh. Kan anak, misalnya kita punya anak 4. Satu udah mati kan punya cucu tuh dari situ. Kan kalau kita mati kan dapat warisan 3 tuh anak kita. Yang ini kan enggak cucu-cucu tuh. Karena kan terhalang pamannya. Nah, kita harus sejak hidup berwasiat. Saya mewasiatkan 1/3 hak dari seluruh harta saya untuk cucu-cucu saya. Gitu. Jadi walaupun nggak dapat warisan tapi dapat dari wasiat. Karena bukan ahli waris. Ahli waris sih tapi terhalang, terhijab. Oleh siapa? Paman. Kalau bahasanya berarti begini, oleh anaknya almarhum. Ya kan ya? Oleh anaknya almarhum. Nah, itu wasiat. Kayak gitu. Jadi wasiat itu nggak harus ke lembaga. Boleh ya, umumnya sih orang mikirnya emang wasiatnya wakaf gitu ya umumnya. Mikir wasiat itu wakaf. Padahal wasiat itu nggak harus wakaf. Pakai timer ya, Pak? Itu modelnya bisa wasiat ngasih duit, wasiat wakaf, wasiat kurban, harta gitu. Lanjut terus. Lupa. Syarat wasiat. 1. Pemberi wasiat
seorang yang sudah balik dan berakal. Nah, yang ngomongnya harus udah balik berakal. Kalau yang wasiatnya orang gila yang nggak usah didengerin. 2. Terus, Penerima wasiat orang yang berakal dan mampu melaksanakan wasiat. nah, penerima wasiatnya orang yang berakal. Ya keluarganya waras semua bilang, ini nanti kalau bapak mati, sepertiga harta bapak kasihan buat masjid. Ya, berarti penerima wasiatnya orang yang berakal dan mampu melaksanakan wasiat. Ya kalau wasiatnya ke keluarga yang enggak waras, ya nggak bisa terlaksana wasiat. Jadi orang yang berwasiat harus berakal, balik berakal, penerima wasiat juga. Penerima wasiat itu ada 2, penerima harta, penerima pesan. Paham ya? Ini kalau bapak mati, tolong kasihkan harta bapak ke masjid. Nah keluarga itu penerima wasiat. Pesannya, tolong nanti harta bapak tuh jangan dibagi waris semua, kasihkan pakai pesan. Itu mah walaupun keluarga boleh, cuma pesan doang. Nah, kalau penerima harta keluarga tidak boleh. Ya ahli waris. Lanjut. Sebab bisa jadi ada wasiat yang memberatkan penerima wasiat. Wasiat yang merepotkan, memberatkan itu tidak wajib dipenuhi. Nah, wasiat yang memberatkan nggak wajib dipenuhi. Ingat nih. Terus apa contohnya? Contoh, ingin dimakamkan di Mekah, kejauhan. Jauhan. Ingin dimakamkan di San Diego Hill, mahal. Nah, Bayar ini penting Pak, ntar lo. Khawatirnya ini ada orang tuh yang terlalu bakti sama orang tua, tapi kurang ngaji agama. Orang tuanya tuh wasiat tuh kayak riweuh sorangan gitu. Ini bapak wasiat ini. Iya wasiatnya apa coba? Ingin dimakamkan di Yogyakarta misalkan. Sekarang tinggal di mana? Kerawang jauh. Kita nggak usah ribut makamin bapak di Jogja kejauhan. Tapi ini wasiat. Nah ini biasa terlalu semangat gitu kan. Kurang paham agama. Padahal wasiat yang memberatkan tidak wajib dipenuhi. Dilaksanakan. Lanjut terus. Tapi kalau dari hartanya dia mah nggak usah, jangan protes Pak. Sepertiga dari hartanya, sepertiga dari 1 triliun misalkan. Kebanyakan Pak gitu kan. Oh jangan dah, kebanyakan nih. Anaknya sekongkol udah nggak usah segitu, ya, nggak boleh itu. Khianat berarti jolim. Ya, duit kan duit bapak gitu kan, harus ditunaikan. Itu bukan bukan memberatkan, itu mah keberatan. Sayang lanjut. Bayarkan hutang miliaran dan lain-lain. Ah, ini bapak punya utang, bapak wasiat, tolong lunasin utang bapak. Utang masing-masing, serius. Saya udah berapa kali ngomong. Anak tidak mewarisi hutang bapaknya. Bapak tidak mewarisi hutang anaknya. Yang terjadi di masyarakat itu mah sebenarnya adab. Ya, akhlak. Ya masa sih bapak kita mati, kita nggak maju ke depan tampil gitu kan. Jamaah yang dirahmati Allah. Apabila ada sangkut paut utang piutang bapak, silahkan temui saya, gitu kan? Ya. Taunya utangnya semiliar. Belagu ngomong ke depan gitu. Gimana tuh? Wajib? Mau bilang wajib? Enggak kan? Enggak wajib. Sekalipun sebenarnya 100.000 sebenarnya enggak wajib. Ya cuman kira-kira anaknya bisa bayar, masa nggak dibayar gitu doang. Babnya bab akhlak, bukan bab fikih. Ingat ya, utang tuh masing-masing. Utang istri aja kalau bukan urusan nafkah, utang dia. Mau beli apa? Ngeredit motor. Kan udah ada motor ini. Ya urusan kamu, bukan urusan. Utang dia. Bukan urusan kita. Gitu. Kecuali nafkah dia buat makan, buat sekolah anak, kita nggak ngasih, jadi ya. Utang. Kita gitu. Bayar kan? Paham ya? Gitu. Jadi jangan salah paham nih. Ini belajar fikihnya mah hutang tuh masing-masing. Jangan salah paham ngelihat praktek di masyarakat itu anaknya pada tampil tuh bilang bayarin. Oh berarti utang itu ya katanya. Kewajiban ya. Anda bukan belajar fikih itu namanya. Anda sedang melihat fenomena gitu, Pak. Bukan fikih itu mah. Makanya jangan belajar fikih dari viral. Belajar fikih dari sumbernya. Kita meninggal, mana antara isi kan ada pasti punya. Itu Pak ya. Utang. Ya orang tua kita punya utang banyak ya. Sama kita. Mohon maaf Pak, saya bukan nggak mau bayar, saya nggak ada bayar. Kalau 10 juta, ya oke saya masih bisa. Tapi kalau 100, 200 ya itu urusan bapak saya. Gitu. Nggak bisa saya jadi harus jual rumah, enggak.
Kalau di mata hukum negara Sama enggak? tetap ya. Enggak, tetap di mata hukum negara. Cek aja coba ya. Barangkali saya keliru ya kalau. Saya yakin di mata hukum negara ini nggak mungkin ngebebanin keluarga ya gitu. Atas hutang bapak. Kalau bapak badar gimana kan? Tapi kalau bapaknya punya harta boleh kan ya dijual dulu harta baru dibayar hutang. Boleh, tapi nggak wajib. Iya. Bukan dilarang nih ya. Boleh, tapi tidak Wajib. wajib. Ya kalau mau bebeakan habis-habisan boleh aja sih. Kira-kira gitu ya. Iya. Saya sih emang nggak punya nih buat bayar, tapi saya bapak lah buat bapak saya. Bebeakan misalkan dia tuh nyicil per bulan dari gaji 20 misalnya nyicil 10. Boleh, berarti anak berbakti gitu ya. Gitu. Tapi kita bicaranya hukum fikihnya tidak wajib. Kalau mau bayar lebih bagus. Ini pihak nagih utangnya, maksudnya pihak nagih utangnya jangan bilang ini wajib lo bayar utang bapak lo, bukan begitu. Paham ya? Gitu. Lanjut. 3. Isi wasiat yang disampaikan hukumnya mubah, sunnah, wajib. Tidak sah wasiat dalam hal kemaksiatan. Nah, tidak sah wasiat kemaksiatan. Jadi wasiat tuh yang boleh dilaksanakan tuh yang sunnah, yang wajib, yang mubah. Misalkan kurban sunnah kan? Nah, boleh. Badal haji, nah wajib kerjakan. Tapi kalau wasiatnya misalkan contoh apa tuh? Contoh, wasiat agar diratapi setelah meninggal dunia. Nah, misalnya diratapi tuh nanti ini ya bikin acara nangis-nangis gitu kan sambil nyanyi-nyanyi gitu kan. Bikin konten. Kayak orang Batak gitu ya, yang nyanyi-nyanyi gitu ya. Iya. Nah, wasiat begitu. Padahal dia orang Islam, Bataknya Batak Islam. Ya nggak boleh, ngapain Batak Islam jadi ikut-ikut tradisi nyanyi-nyanyi gitu di depan orang mati. Nanti wasiatnya tuh wasiat maksiat, tidak boleh dikerjakan. Terus apalagi contoh? Berwasiat agar sebagian hartanya untuk membiayai acara maksiat. Nah, bapaknya bilang, ini kalau bapak nanti keburu meninggal, si Neng nanti pas nikah tolong ya ngundang Inul, gitu. Zaskia Gotik, gitu kan. Biar rame, katanya dulu aja kamu ngundang itu Elvi Sukaesi, misalkan gitu. Ini bapaknya suka dangdutan banget nih katanya. Jadi anaknya tuh harus rame pernikahannya. Ini anak bungsu ini belum nikah, bapaknya khawatir aja nih keburu meninggal. Wasiat sama kakak sama anak-anaknya itu sama abang-abang. Tuh anak-anak si bungsu tuh biar rame nanti ya. Harus meriah. Wasiat Lesti Kejora dari Sibiliat. Nah itu wasiat maksiat ya. Jangan dikerjakan, jangan. Yang kayak gini tuh ada Pak, banyak Pak. Dan penerima wasiatnya juga sama nggak ngerti agama, ripuh sendiri gitu Pak. Ripuh ketakutan gitu. Ini bapak wasiat katanya. Ya dua-duanya ngerti, bapaknya ngerti, anaknya ngerti gitu. Bapaknya nganggapnya wah ini wasiat katanya. Gitu. Ini harus dikerjakan sama anak saya ini. Anaknya juga sama. Ini wasiat dari bapak, pesan mulia harus dikerjakan. Gitu kan dalam pikiran kita tuh wasiat orang tua tuh, waduh ini nih gawat ini harus dikerjakan ini. Jangan sampai tidak. Malah enggak juga harus gimana wasiatnya. Lanjut. 4. Wasiat harta tidak boleh kepada ahli waris. Wasiat harta itu harus kepada selain ahli waris. Nah, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Itu sabda Nabi bukan kata saya. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan hartanya. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, saya nggak perlu jelasin lah maksud hadis ini. Intinya gitu aja. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, gitu. Lanjut. Keluarga itu boleh terima wasiat berupa pesan moral bukan wasiat harta. Wasiat harta itu hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris seperti anak angkat, bapak atau ibu angkat, saudara angkat, ahli waris yang termahjub, terhijab, termahjub tuh. Ya, lembaga agama, tetangga, teman, pembantu, kiai, ustadz, guru dan lain-lain. Nah, itu tuh. Jadi wasiat itu hanya boleh ke selain ahli waris. Anak angkat, kan bukan ahli waris, boleh. Bapak angkat, nah boleh. Saudara angkat,
Boleh. Emang nggak ada istri angkat sini ya? Kararago. Istri diangkat. Yang diangkat istrinya. Ahli waris yang istri angkat? termahjub terhijab sama aja tuh bahasanya. Dia ahli waris tapi terhijab. Masya Allah, wah sakit. Terus sama yang padan itu waktu itu cerita ya, Apa pada ini? yang terhijab ya, siapa tuh? Paman. Siapa tuh? Saudara ya, kan nggak punya anak laki-laki, Ya. ya gitu ya? Ya. Yang nggak punya saudara laki-laki, berarti kan dia itu, gini, kita punya anak laki-laki nih, berarti kan saudara kita kan bukan ahli waris, Ya. ahli waris yang terhijab ya, Ya. karena kan kita punya anak laki-laki. Nah, kita berwasiat ke saudara kita. Nah, boleh, sekarang boleh. Karena kan anak kita masih ada nih laki-laki. Nah, qadarullah anak kita meninggal. Ya. Nah, yang tadinya wasiat itu sah kepada saudara daripada nih misalkan. Tapi karena anak meninggal, akhirnya jadi tidak sah wasiatnya. Kenapa? Ahli waris. Karena jadi ahli waris, naik pangkat gitu, Pak. Paham ya? Gitu. Awalnya terhalang gitu ya. Awalnya dia ahli waris terhalang, saudara yang padanya itu ahli waris yang terhalang, terhijab, boleh nerima wasiat karena masih ada anak laki-laki, anak laki-lakinya pada nih misalkan, padahal lo meninggal anak laki-laki, nah wasiatnya yang tadinya sah ke saudara jadi tidak sah karena saudara berubah jadi ahli waris, tidak terhalang gitu. Lanjut. 5. Lembaga agama, tetangga, teman, pembantu, boleh. Wasiat ke tetangga, boleh. Cuman ya, tetangga apa ini spesial banget kayaknya. Tetangga idolaku. Tetangganya janda muda. Wah, itu. Nggak ada di sebelahnya. Aman. Terus, Tetangga blok mana gitu. 5. ke pembantu bisa tuh wasiat. Ke pembantu yang ngasuh anak kita dari kecil misalkan. Pembantu apa dulu nih? Bisa juga kan. Itu si Ibi misalkan. Ini udah dianggap seperti ibu sendiri. Nah, sebenarnya nggak ada. wasiat mah sebenarnya mah Kang Mus agak remeh. Sebenarnya wasiat tuh cirinya begini sebenarnya. Cedoh ini. Saya tuh masih butuh harta. Ntar aja lah ngasihnya kalau mati. Sebenarnya yang bener mah hibah ke pembantu tuh. Misalnya ke ustadz, ke kiai, ke guru misalkan ya. Yang nggak usah nunggu wasiat. Ya kalau kamu yang mati duluan. Kalau ustadz yang mati duluan, Balik kasih wasiat. ya nggak jadi batal berarti kan. Saya berwasiat tuh ngasih mobil buat ustadz ini. Iya, dia panjang umur ustadz mati dulu. Ya intinya kayaknya sebenarnya nggak mau ngasih gitu. Sedekah pelit. Kira-kira aja wasiat ke ustadz yang udah aki-aki, kita masih muda. Saya berwasiat ke guru saya, ustadznya udah aki-aki 70 tahun, nah, kita masih muda. Berarti nunggu kamu mati dulu. Wah, nggak mungkin. Sebenarnya yang benar mah yang bagus mah bukan wasiat apa? Hibah. Yang ngasih sekarang juga. Beres itu. Ya. Gitu. Lanjut. 5. Maksimal wasiat itu 1/3. Nah, 1/3. Persentase wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, ini syarat wasiat yang kelima tuh. Itu Ya. urutannya tuh yang kelima. Terus Persentase wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta almarhum. Karena sisanya 2/3 itu haknya ahli waris. ya 1/3 maksimal tuh. 2/3 sisanya ahli waris. 1/3 tuh 33% ya. Ya, 33 sama 33. Nah, sunnahnya para ulama bilangnya menganjurkannya berapa? 1/4, 1/5. Pokoknya di bawah 1/3. 1/4 ya berarti berapa sih? 25% ya? 25. 25%. 1/5 20 ya? 20. 10. Pokoknya di bawah 33%. Nah, sunnahnya angkanya 1/4, 1/5. Ini kalau mau wasiat ke masjid kita mau mati, Seperti. ini sebenarnya sekali lagi ya, ini wasiat itu sebenarnya orang agak pelit sih sebenarnya. Dia tuh mau ngasih masjid tuh nungguan dia mati. Saya masih butuh sekarang, pengen kawin lagi, pengen beli mobil, Kawin lagi. pengen jalan-jalan. Ntar aja deh, wakaf ke masjidnya nunggu mati, pakai wasiat akhirnya. Ya masih mending masih mau wasiat gitu ya daripada nggak sama sekali gitu. Dengan diam lah. Gitu. Nah ini kalau misalkan kita pakai opsinya wasiat, ngasihnya 1/4 tuh Pak. 1/4, 1/5 ke masjid tuh. Yang bagus mah sekarang ngasihnya, gitu bukan nanti. Iya hibah. Gitu.
Wasiat sama najar tuh sebenarnya orang pelit tuh, wasiat sama najar tuh. Kan najar gitu ya? Ya. Saya Kalau saya terkabul ini akan melakukan ini. Berarti kan harus dikabulin dulu ya. Ya Allah, kalau mau saya kurban, kabulin dulu dong keinginan saya. Ibarat kata begitu bahasa songongnya nih. Kalau nggak dikabulin ya mohon maaf deh, saya nggak kurban deh. Gitu kan. Bahasa kasarnya begitu sebenarnya. Cuman bahasa halusnya kan sobek. demi Allah, kesannya kan mulia gitu ya. Saya lebih akan banyak angin dan melakukan keluar, ya. ini gitu kan. Karena ada tiga Tapi kalau dipahami alurnya, wah pelit nih sebenarnya. Lanjut. Para ulama menganjurkan wasiat itu kisaran 1/4 atau 1/5. Sedangkan 1/3 itu batas maksimal sudah sangat banyak. Kasus wasiat. Nah, sekarang kasus-kasusnya apa? Wasiat kepada ahli waris. Nah, wasiat kepada ahli waris. Wasiat kemaksiatan. Nah, Wasiat yang lebih dari 1/3. Nah, wasiat 1/3 nggak boleh ditunaikan kecuali ahli waris ridho. Semua ahli waris ridho. Soalnya hartanya 1 miliar. 1/3 berapa 1/3? 330 juta. Bapak wasiatnya nggak pakai ngomong 1/3, Bapak ngomongnya gini. 400. Wasiat 500 juta buat masjid. Berarti lebih 1/3 ya? Ya, 1/5. Nah, lebih dari 1/3, hampir setengah. Ya. Nah, tinggal gini, 1/3-nya wajib. Nah, sisanya kan lebih tuh. Musyawarah ahli waris nih. Itu berarti hak mereka tuh. Ya. Ada yang diambil jadi makin kecil warisannya. Musyawarah kira-kira gimana nih? Jangan pakai maksa, nggak boleh. Jangan. Ini bapak lo ya, wasiat ya. Kita nih harus jadi anak berbakti. Kita kan udah banyak tuh dikasih nafkah sama bapak selama hidup, dikuliahin, bikin. Masa bapak wasiat aja lebih dari 1/3 nggak mau? Itu berarti kan udah maksa duluan, udah ngotot duluan. Akhirnya kan yang lain kan nggak enak kan tuh kan monolognya. Iya deh gitu. Kalau kata Bu ya begitu. Jangan begitu. Ya kalau ada yang nggak setuju nggak boleh. Paham ya? Tapi kalau setuju, ikhlas beneran, ridho beneran, itu ridho beneran, nah baru ya udah tunaikan silakan. Jadi wasiat lebih dari 1/3 itu boleh ditunaikan dengan catatan seluruh ahli waris ridho. Ridhonya benar-benar ridho. Rukun ridho itu ada 2. Rukun ridho. 1, paham ilmu. Paham dia dapat berapa. Jadi harus dikasih tahu, ini bapak wasiat setengahnya dari seluruh harta. Seandainya bapak 1/3, kita kebagiannya segini ewang, lumayan gede. Nah karena bapak wasiatnya setengahnya, kita bagiannya kecilan. Nah, berarti pada paham semua nih, harus paham semua. Jadi rukun ridho itu 1 ilmu, semuanya paham. Wah berarti saya kalau wasiat bapak setengah jadi berkurang. Tahu dia berkurangnya berapa duit? 1 ridho, rukun ridho itu 1 apa? Ilmu. 2 tanpa paksaan. Rukun ridho ada 2, inget nih. Ilmu dan tanpa paksaan. So bisa jadi nggak ada paksaan sih, tapi nggak pada ngerti. Pas udah ditunaikan wasiat bapak tuh ya. Pas dihitung-hitung tuh, wah gede kayaknya sini. Terjadi nah, berarti itu sebenarnya nggak ridho, karena nggak ada ilmu. Paham ya? Paham. Itu. Sama ridho gini kayak, udah saya ridho lah, saya nggak dapat warisan. Gitu kan, saya ridho nggak dapat warisan, udah bagi aja kalian. Misalkan nih, ada yang ngomong gitu anak ahli waris tuh. Enggak, kamu jangan ngomong gitu dulu. Kamu harus tahu dulu kamu dapat berapa. Dihitung. Nih kamu dapat 573 juta. Mikir nggak kira-kira dia? Hah? Jangan langsung ngomong, udah saya nggak usah dapat warisan. Pas giliran tahu nominalnya aja. Lumayan nih buat gitu kan. Bangunin rumah 2 tingkat gitu. Jadi. Gitu. Lanjut terus. Wasiat yang membebani ahli waris dengan beban yang bukan tanggung jawabnya. Suruh bayar hutang gede. Nah, suruh bayar hutang. Nggak wajib. Wasiat kepada orang. Saya ukuran saya lah ya sama anak bapak saya.
bapak saya punya utang kira-kira 10 juta, saya masih mau patungan. Tapi di atas 20 lah gitu ya, di atas 20, saya angkat tangan. Saya angkat tangan. Di atas 20. Karena yang udah kerja kan cuma 2 orang, saya sama adik saya. Ini gampang contoh realnya aja gitu ya. Ya kira-kira utang sebenarnya nggak wajib, balik lagi nggak wajib. Tapi kira-kira di atas di bawah 20 masih mau saya bayarin. Tapi di atas segitu ya bukan kewajiban kita. Karena kita ngeliat kemampuan. Menyesuaikan. Gitu Pak ya. Ini maksudnya Bapak-bapak ukur aja sendiri gitu Pak. Aslinya sih nggak wajib walaupun enggak, saya nggak ada uang. Tuh abang yang pertama aja yang banyak duitnya tuh, tuan tanah. Ya dia doang boleh. Nah, jadi anak abang yang pertama jangan nuduh gini, wah anak durhaka lu kalian lu nggak pada mau bayar utang bapak. Lu yang salah paham gitu, balikin gitu. Lu ngaji sih gitu. Emang ikut ngaji deh. Misalkan ya. Kalau begitu berantem. Gitu Pak. Ya karena kita belum tersentuh pikinya, kebanyakan kita kan lihatnya prakteknya gitu ya. Bukan lihat pikir pengajiannya. Lihat prakteknya pada datang. Gitu. Di depan. Silakan datang. Saya yang bayarin. Lanjut. Familiar. Wasiat kepada orang lain tanpa saksi dan dokumentasi. Nah, ini wasiat tanpa saksi dan dokumentasi. Ini bisa curang ahli waris. Udahlah nggak usah ngomong-ngomong ke yang lain. Bapak sebenarnya wasiat buat masjid, gitu kan. Yang tahu cuma kita doang berdua. Yang lain kan nggak ada pada tangan. Udah, speak diem aja. Nggak bisa ya, itu. Bisa, makanya wasiat juga perlu saksi dokumentasi, Pak. Iya. Jangan dikira hibah doang, wasiat juga itu udah godaan buat ahli waris itu. Lumayan kan ngurangin ya. Kita wasiat harus pakai saksi. Khawatir kan anak kita lupa, nggak jujur gitu. Harus panggil semuanya. Disaksiin, Bapak wasiat. Nah, kalau wasiatnya begini bener nih. Selama hidup udah sering sodako, sering hibah. Pas mati juga mau wasiat. Nah, itu benar gitu kan. Lanjut. 6 ahli waris internal. Yang itu nggak dibaca ya? Nah, ringkasan tabelnya saya gitu. Mana sih tabelnya? Nah, tabelnya di sini. Oh, itu tabelnya. Oh, waris. Waktu akad nih. Waktu akad kalau waris kapan? Akadnya setelah wafat. Ini waktu akad nih. Kalau hibah sebelum wafat, berarti masih sehat. Ini di sisi waktu akad. Wasiat akadnya kapan waktu akadnya wasiat? Sebelum wafat, berarti masih hidup. Nah, waris ngasihnya kapan kalau waris? Setelah mati. Kalau hibah sebelum mati. Wasiat setelah. Nah, ngasihnya setelah wafat. Penerima, kalau waris penerimanya siapa? Ahli waris. Hanya ahli waris. Kalau hibah Ahli waris. Bebas siapa saja. Bebas. Kalau wasiat selain ahli waris maksimal sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga itu harus keridoan seluruh ahli waris. Harus ridonya ukurnya 2. Ilmu 2 bila karohah tanpa ada paksaan. Al ilmu bila karohah. Terus lanjut hukum memberinya. Nah, kalau hukum memberi waris wajib. Maksudnya bagi waris hukumnya wajib. Hibah hukumnya apa? Sunnah. Ngasihnya sunnah. Tapi kalau udah ngasih harus adil. Wajib adil. Wasiat hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau waris mah wajib ditunaikan. Hibah sunnah. Wasiat sunnah. Nah, kalau sudah diterima yang namanya waris itu pindah milik. Hibah juga pindah milik. Semuanya pindah milik. Jadi baik waris, hibah, wasiat, kalau sudah diterima semuanya pindah milik. Dan wasiat itu batal memang kalau yang penerima wasiatnya meninggal. Saya wasiat ke Ustadz A, Ustadz Fulan, Ustadznya meninggal, ya batal berarti wasiatnya. Ya, udah berarti nggak ada wasiat lagi, batal udah. Tinggal wasiat ke yang lain lagi, paham ya? Gitu. Wasiat ke masjidnya udah rubuh, hancur gitu. Misalkan udah nggak ada warga di situ, udah nggak diriin masjid lagi, ya nggak ada wasiat lagi berarti, hilang. Gitu.
Lanjut. 6 ahli waris internal. Nah, 6 ahli waris Internal. internal. Tuh, nyampe juga ke sini nih. Nih. Coba bagi-bagi tuh. Masya Allah. Dikit aja sebentar lagi lah ya. Pak, yang belum pernah dapat ini siapa? Obina pernah dapat belum? Belum. Nih, Itu masih kan itu. Spesial? Pak Masya Anjar belum? Oh, ambil satu. Pak Irin. Maksudnya? Yang lain pegang aja, yang lain mah bukan Oh, yang lain ngasih. pegang aja. Ini spesial buat saya Pak Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Boleh pakai nama berarti ya? Boleh. Kayak- Di balik kayak- nama juga boleh, di balik Ah, nama. dibalik. Nama sih. Hibah berarti Pak. Sama ya. Lanjut nih. Nah, ahli waris internal. Ahli waris internal yaitu 6 pihak ahli waris yang utama yang pasti dapat warisan. Nah, Kecuali ada hal-hal yang membatalkan seseorang menerima waris. 1. Anak laki dan perempuan. nah itu ahli waris yang pertama, anak laki-laki dan Perempuan. perempuan. A. Anak kandung dari istri manapun. B. Anak hasil nikah sah bukan zina. C. Tidak ada urusan dengan bakti. D. Tidak ada urusan dengan usia. E. Tidak ada urusan dengan menikah atau belum. F. Tidak ada urusan dengan kerja atau belum atau kaya atau miskin. G. Tidak ada urusan dengan tinggal serumah atau tidak. Nah, dah. Jadi ahli waris internal sekarang kita bahas ya. Nah, ahli waris internal ada 6. Itu saya 5, sama anak laki dan perempuan dipisah. Tuh 6 tuh, nomor 1 tuh, Pak. Anak Anak siapa tuh? anak kandung dari Anak istri. laki. Ih, lihat tabel aja sekarang nah. Anak laki-laki tuh. Nomor 1. Kelihatan nggak? Ada yang nggak lihat? Udah, Pak. Nah, anak laki 1. 19, Ibnun tuh bahasa Arabnya Ibnun. 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 Nah, ini yang bulat-bulat di bawah itu ngehalangin nomor itu. Hidupnya anak laki-laki menghalangi nomor-nomor ini nih. Orang-orang ini jadi nggak jadi ahli waris. Nomor 9 siapa coba? Saudara seayah seibu. Nah, saudara seayah seibu, berarti saudara kandung. Bahasa Indonesianya saudara kandung. Maksudnya, ketika anak laki-laki ini hidup, berarti nomor 9, saudara seayah seibu, saudara kandung itu jadi terhalang. Oleh siapa? Anak laki-laki, nomor 9. Siapa lagi? 10 saudari 10. seayah seibu. 11. Terus, nah makanya anak laki-laki itu banyak menghalangi orang lain. Paham? Paham. Aku baca satu, misalnya nih. Nomor 9 siapa? Saudara seayah Seibu. itu tuh yang dihalangi anak laki-laki. Siapa lagi? Saudari seayah seibu. Saudari seayah Ibu. Berarti saudara laki-laki kandung sama saudari laki-laki kan? Kandung. Ingat, kandung di sini maksudnya tuh seayah dan Ibu. itu bahasa Indonesia begitu nyebutnya kandung. Kalau dalam bahasa aslinya mah yang kalau Seayah, seibu. didetailkan tuh seayah Ibu. bukan sekandung doang, seibu doang, bukan. Istilahnya ada 3, seayah seibu, seayah seibu. 3 ya. Kalau Seayah berarti seibu, seayah seibu. Benar nggak? Seibu-ibu. Pak Anjar punya saudara seayah seibu. Maksud saya itu bapaknya sama, ibunya sama. 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 Jadi saya seibu tuh. Bahasa Indonesianya apa? Sekandung. Kandung. Seayah saja punya? Berarti ini Enggak. Berarti- Yakin? misalnya adik laki-laki ya, adik laki-laki. Ini adik perempuan misalnya. Adik kita kan misalnya kita anak pertama. Perempuan, salah. Anak kedua, anak ketiga. Seibu punya? Ini cowok gitu. Enggak. Nah, berarti kita tuh emang nasibnya beda-beda, Pak. Kita tuh, Pak. Ada yang punya saudara sekandung seayah seibu saja, Saudari berarti. ada yang seayah saja, Saudara seibu ada yang bisa semuanya dia punya. Berarti ibunya Misalnya- kawin lagi, punya anak, ayahnya kawin lagi. Berarti kan anak. bibi kayak gitu. Saudara tuh ada Paman. banyak, saudara Paman sekandung, ini. saudara seayah, saudara bibi. seibu. Dan itu bukan saudara tiri. Bukan. Saudara tiri mah kita punya ibu tiri bawa anak. Nah, itu saudara tiri.
Ini serius nih, saya nyerangin ini bukan baru, udah lama. Mana Ya. Oke, berarti gini. Saudara itu ada 4 lah, boleh ya? Ada 4. Saudara seayah seibu, sekandung, saudara seayah saja, seibu, saudara tiri. Nah, 4. Saya si ibu, saudara. Paham nggak, Pak Bina? Sebentar, Bos. Nah, saudara saya si ibu, saya doang, si ibu doang, sama saudara tiri. Oh ya, 4. Nah. Kalau saudara seibu berarti kita tuh punya saudara. Ibunya sama sama kita. Bukan sama-sama ibu-ibu, bukan. Ibu kita tuh punya anak lagi sama orang. Ya. Nah, ini saudara kan? Dengan saudara tiri bukan tuh, saudara seibu. Tapi banyak bilang saudara tiri ya. Iya, orang memang banyak bilangnya saudara tiri. Saudara tiri. Tapi dalam ilmu fikih itu sebenarnya bukan saudara tiri, seibu ya? saudara seibu. Tapi kasihan Itu. juga. Emang orang banyak bilang saudara tiri. Iya, Istri saudara saya tiri. aja sama saudara seayahnya bilang saudara ya. tiri. Padahal Saudara tiri. Saudara seayah itu. Ya dia mungkin bahasanya udah orang lain saudara tiri. Sebenarnya yang tiri beneran mah anak orang gitu kan, Iya. anak ibu tiri bawa anak, udah hasil sama orang. Ya itu saudara juga, tapi saudara tiri. tiri ya. Anaknya ibu tiri, anaknya ayah tiri, beda ayah beda ibu. Cuma bapak kita sama ibu kita kawin gitu aja. kawin. Lah banyak kamu. Paham ya? Nah, yang kehalang saudara seayah seibu 9. Saudari, saya. Saudari seayah seibu 10. Ini kehalang nih. Terus 11 siapa? Saudara saya, 12. saudari saya. Saudara tuh laki, saudari perempuan. Gampangnya begini, berarti anak laki-laki itu menghijab seluruh saudara almarhum. Gampangnya gitu ya, bahasa singkatnya. Keberadaan anak laki-laki menghijab seluruh saudara dulu tabir ya. almarhum. Paham? Harus dipelajari dulu. Gitu. Kalau dirincikan menghijab banget ya. saudara ini Ya, dulu banget nomor ya. 9, 10, 11, 12. Saya belum masuk geng kan? Nomor berapa deui tah? Nomor 13. Saha tah nu dihijab ku anak laki-laki? Keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki Laki juga. dari saudara laki-laki seayah seibu. Harus ngikutin ini ya biar apal, Pak. Keponakan Laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu. Singkatnya gini, keponakan laki dari saudara kandung. Gitu ya. Dari saudara laki-laki kan kandung. Jadi keponakan yang ahli waris itu keponakannya laki-laki, saudara kitanya harus laki-laki. Saya punya saudara, adik saya, adik atau kakak terserah ya, saudara tuh. Bisa kakak, bisa adik. Saya punya adik ya. Emang punya adik saya laki-laki. Jadi kan Adik saya punya anak laki-laki. Nah, itu baru keponakan yang ahli waris. Kalau anaknya perempuan, ibu saya bukan ahli waris. ibu saya Atau gini, lagi. saya punya Punya saudara, laki-laki. saudari Terhijab. perempuan. bisa gini kan? Dia punya anak laki-laki. Ahli waris bukan? Bukan. Kenapa? Karena anak laki-laki, keponakan laki-laki dari saudari perempuan. Nah, gitu. Syarat keponakan jadi ahli waris tuh. Keponakannya satu laki, keponakannya laki-laki satu. Dari dari saudara laki-laki. Saudara almarhumnya laki-laki, anaknya laki-laki, ya itu keponakan itu. Tapi terhijab oleh siapa? Laki. Ya sebenarnya bapaknya aja terhijab ya. Ya kan bapaknya terhijab kan? Bapaknya tuh saudara almarhum gitu. Jadi kita ngomong bapak tuh dari sisi keponakan. Ini bapak kan ya? Itu. Terus siapa lagi yang terhijab? 14. Siapa tuh? Keponakan laki-laki dari saudara saya. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Itu. Awal-awal pasti pada bingung awal ya. Saya bingung benar. Hah? Bingung? Nanti dibaca dulu sampai nanya nanti di Masih rumah. awal. Nanti tanya di rumah aja Pak ya. Emang awal-awal jangan-jangan Pak Bina saya aja itu gimana sih sebenarnya? Kalau terhijab-hijabnya paham, cuma di sini nanti agak bingung. Pas di pelajari dulu.
Mau. Yang lain udah berapa kali nih? Udah pernah ngelotok tuh dah. Punya. Iya. Jadi Terus 14. Saya ada itu anu terhalang. 15 dapat 15. Saya 15. Nanti anak laki saya juga dapat kan. Paman seayah seibu. Saya nih, ini istri, ini anak laki saya. Iya, Saya, paman sekandung berarti iya. ya, paman. Istri dapat 1/8. Ya kan? Paman seayah seibu. Ya, mas saya. Berarti paman seibu itu Masuk saudaranya bisa saya. kasusnya. Jadi almarhum, berarti posisinya saya almarhum. Ingat poin senternya saya almarhum. Berarti kan saya kan punya bapak. Bapak saya kan punya saudara, saudara laki-laki seayah seibu, yang sekandung sama ayah saya seibu. Nah itu paman seayah seibu itu ahli waris. Tapi terhalang siapa? Sekarang ini kondisi saya. Terhalang saya punya anak laki-laki. Gara-gara saya punya anak laki-laki, paman saya yang kandung ya, paman kandung, iya paman seayah seibu, paman kandung ayah saya. Bukan paman kandung saya berarti gitu. Terhalang. Ya. Siapa lagi? Ingat, ini sebenarnya ngebahas anak laki-lakinya ini, ya. Jangan mikirin ngebahas paman, ngebahas saudara, bukan. Fokusnya ke anak laki-laki sebenarnya mah. Siapa lagi yang dihalangi? 16, paman seayah. Paham ya? Paman saya paham? Ayah punya saudara seayah. Paham nggak? Kita punya bukan kakek. Paman seayah. Kakeknya ayah itu punya anak. Iya kan? Oh iya. Iya kan? Aduh, itu gila. Kakeknya ayah. Oh iya, kalau dari situ iya. Kita ngambilnya jangan dari situ. Ngambil dari ayah saya kita aja gitu. Almarhum punya ayah. Ya, biar nggak kejauhan. Almarhum punya ayah. Ayah kita punya saudara. Yang ngambilnya dari situ aja. Ayah kita punya saudara yang seayah saja. Ya kan? Paham ya, yang seayah saja. Tapi laki-laki. Panjar. Panjar itu cerita almarhum ya. Ya. Boga bapak. Itu namanya siapa? Ayah. Ayah punya saudara. Terus saudaranya laki-laki. Paman. Nah dari sisi Panjar kan almarhum paman. Nah itu berarti paman seayah seibu dengan ayah. Nah, terus ada lagi ayah punya saudara. Beda kan? Saudaranya ayah itu yang seayah doang. Sebelah doang sama ayah Panjar itu seayah doang samanya. Nah, berarti kan paman seayah. Di sini paman ya? Ya kalau dari sisi Panjar paman seayah nyebutnya. Kalau dari sisi bapaknya Panjar nyebutnya apa? Saudara seayah. Tergantung kita poinnya ke siapa. Akhirnya berarti kawin deui kan? Eta. Ya. Akhirnya kawin Nah, bawa ke di dia gelan mau kawin sok kawin. Ke batu gitu. Memperluas jaringan. Ke cabang ya. Paman saya 16 terus siapa lagi? 17. Nah, 17 anaknya, berarti anaknya paman. Ya. Sepupu laki-laki dari paman seayah seibu. Puyeng nih. Puyang Pak. Ini kalau ini sepupu laki-laki. Dari sini masih ke bertiga. Ini masih Pak. Ini aja fokus ini dulu. Pembina fokus saya aja dulu. Nanti gampang. Saya paham nanti juga. Hah? Yaudah saya lanjut aja dulu, saya liatin dulu aja. Ini harus dipahamin, ini bahaya nih. Nah, sepupu ini tuh nyebut sepupu tuh dari sisi almarhum. Ya kan? Almarhum hubungannya sama si 17 itu sepupu, anaknya paman, anak laki-laki dari paman. Gitu ya, dari paman yang seayah seibu. Paman plocat 3W paham man, iya plocat diagramnya. Saudara sepupu. Nah, itu ahli waris sebenarnya. Nah, ahli waris sekaligus yang boleh menikah. Kan sepupu boleh nikah. Masa nggak boleh nikah, Pak? Kasian banget. Paham nggak, sepupu? Sepupu itu kan berarti kan anak paman
Pak Anjar punya paman, ya, punya anak lagi. Nah itu kan sepupu, boleh nikah kan? Yang perempuan tentu, bukan yang laki. Boleh lah Pak. Sama saya waktu itu. Iya sama Pak Anjar. Oh, pengennya Pak Anjar itu. Iya ini kan Pak Anjar nih, kan punya paman. Terserah paman dari ibu. Kalau bicara waris tentu paman dari ayah. Ini kalau rancak keluarga, paman itu kan ada dua ya. Iya. Paman dari ayah. Nah anaknya paman kan sepupu. Nah, itu kalau cewek kan boleh nikah kan? Kalau dari sisi kakek kan sama-sama cucu kakek ya. Benar nggak? Sama-sama cucu kakek kan? Nah boleh nikah kan? Pedas nggak? Enggak. Ya boleh nikah. Kurang ini. Iya kurang itu aja. Kalau berantem kan nanti sekeluarga. Hah? Itu lampanya ikut. Dari situ-situ juga. Ini nggak nambah jaringan juga, itu aja keluarganya. Bersempit jaringan. Orang mah keluarga teh nambah di mana, bisa di Garut gitu. Ini mah di keluarga juga. 18 sepupu laki-laki dari paman seayah. Saya serius waktu awal-awal gimana sih, tuh bingung saya. Emang karena terus-terusan gitu kan pahami gitu. Bisa juga akhirnya. Nomor 19. Siapa tuh? 19. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berarti anak laki-laki ngehalangin siapa? Ngelangin anaknya. Paham nggak? Ya gitu. Iya ngelangin anaknya gitu. Kalau dari sisi almarhum cucu. Posisi almuwaris tuh yang putih tuh. Itu. Jadi si anak laki-laki, adanya anak laki-laki itu menghalangi cucu laki-laki. Gampangnya gini, bapak saya mati, wafat, gitu kan. Saya punya anak laki, ya kan? Adanya saya itu menghalangi anak saya untuk mendapat warisan. Anak laki, adanya saya anak laki-laki dari bapak saya anak laki dari bapak saya, itu menghalangi anak saya. Anak laki-laki saya mendapat warisan dari kakeknya. Cuma kan poin sentral gini, kalau saya ke almarhum bapak nyebutnya, posisinya saya anak. Kalau anak saya kan posisinya ke almarhum nyebutnya apa? Kakek. Dari almarhum nyebutnya cucu. Makanya kita ini satu orang banyak sebutan. Saya ini disebutnya apa sama istri saya? Suami. Oh, suami. Kalau dari sisi anak saya apa? Oh, ayah. Ya. Gimana sih? Dia tuh suami apa ayah? Ya semuanya. Paham nggak? Kita suka bingung di situ kan? Saya ini disebut suami kalau yang ngomong dari istri. Disebut ayah kalau dari sisi anak. Paham ya? Paham. Saya sendiri disebut anak kalau dari sisi orang tua saya. Saya disebut cucu kalau dari sisi kakek. Saya disebut paman kalau dari sisi ponakan. Paham nggak? Sebenarnya posisi kita tuh hampir ada semua di sini gitu ya. Gitu kan? Ya, siapa yang mati? Nah, yang mati itu nyebutnya siapa ke itu? Itu. Paham? Siap pulang ya. Siap lir. Terus apa lagi? 20. Siapa tuh 20? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, itu cucu perempuan tuh terhalang oleh bapaknya sendiri. Ya, oleh bapak sendiri kan? Ya. Gitu. Oleh bapaknya sendiri. Gitu. Iya, bapaknya sendiri. Tapi kalau dari sisi pewaris, bapaknya tuh anak gitu. Terus siapa lagi? 21, 22. Nah, saudara dan saudari seibu. Itu sebenarnya dua orang, dua pihak sebenarnya. Saudara seibu, saudari seibu. Saudara berarti laki-laki dan perempuan yang seibu. Saudara laki-laki dan saudari perempuan yang seibu. Itu saudara laki-laki itu dari siapa? Nyebut saudara laki-laki itu dari sisi almarhum. Paham ya? Itu. Nah, kalau anak laki-laki ini ke saudari-saudari ini nyebutnya apa? Ke nomor 22 itu nyebutnya apa?
Ya bibi atau paman. Paham ya? Paman atau bibi. Ini kenapa ditulisnya saudara-saudari? Karena poin senternya ke pewaris. Paham ya? Paham kan, Pak ya? Ya dari sisi pewaris kan saudaranya, saudara-saudarinya yang seibu. Ya kalau ngomongnya dari sisi anak laki-laki mah, ya ini tuh paman bibinya. Berarti si anak laki-laki itu sama aja menghalangi siapa? Paman bibinya yang seibu dengan ayah. Gitu. Nah gitu. Jadi anak laki-laki itu menghalangi berapa pihak tuh? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gugur lagi. Aman pasti enggak. Aman. Iya. Saya belum punya. Tapi kan masih ada bawa saya. Oh iya. Ayah juga sama tuh ngehalangin banyak orang. Ayah juga tuh. Ayah tuh kedudukan kedua setelah anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itu dapatnya sisa. Tuh A, kodenya A. Apa? A. Di bawahnya ada kan ya? Di bawah bulatan-bulatan A. A itu apa? Asobah. Asobah itu dapat sisa. Enggak, anak laki-laki itu enggak begini. Oh, anak laki-laki itu dapat setengah. Salah. Oh, anak laki-laki itu dapat 1/8. Salah. Dapat 1/3. Salah. Anak laki-laki itu enggak dapat nilai ashabul furud disebutnya. Anak laki-laki itu enggak dapat nilai-nilai tertentu. Yang dapat nilai tertentu disebutnya ashabul furud. Ashabul furud tuh yang dapat 1/8, 1/6, 1/3, setengah. Nah, itu namanya ashabul furud. Orang-orang yang dapat nilai tertentu. Ashabul furud bahasa Arabnya. Nah, kalau anak laki-laki itu, dia nggak dapat nilai tertentu. Dia tuh dapatnya sisa. Selalu sisa. Contoh nih. Terakhir. Suami wafat. Ahli warisnya 2. 1 istri. 1 orang anak laki-laki. Istri sebagai ashabul furud. Istri dapat berapa? 1/8. Kasihkan dulu 1/8 buat istri. Sisanya berapa? 7/8. Nah, sisa itu. Anak berapa dapat berapa? 7/8. Dapatnya sisa. Paham? Kalau anak Gitu. tergantung jumlah anaknya juga ya. Kalau misalnya anaknya ada 3 dibagi. Ya berarti 7/8 bagi 3. Kalau anak laki-laki semua itu. Iya, kalau laki semua. Tapi kalau anak-anak perempuan, anak laki-lakinya kali 2. Misalnya anak perempuan dulu kita kasih, baru sisanya buat Laki-laki. Atau dihitung langsung, misalnya dari 7/8 tuh anak perempuannya ada 2, laki-laki 1. Berarti yang laki-laki dikali 2 dulu atau gimana? Ya, anak laki-laki seolah-olah jadi 2 uang gitu Jadi aja. 2 gitu, jatahnya 2 gitu. Wah, ganjil 7/8. Ini kan yang gampang kan begini, kasus waris yang gampang tuh paling gampang tuh gini nyontoinnya. Mati suami, punya istri 1 ahli waris. Anaknya terserah nih mau contohnya berapa? 1 apa 2? Lebih dari 1. Nah, 3. yang paling gampang nyontoin warisan tuh gitu. Mati meninggalkan ahli waris istri 1, anak laki-laki 1. Iya. Gampang baginya. Iya, itu 1/8 sisa 7/8 selesai. Selesai. Paham? Nah, kalau anak laki-lakinya 3, ya berarti 1/8 kasih istri, anak laki-laki dapat sisa. 7/8 Bagi 3. Anak perempuannya 2, berarti kan anaknya 5 ya? 3 laki-laki, 2 5. Berarti 3 kali 3 berapa? 9. Ya 9, iya benar, 3 kali 3. 2, sorry ya. 3 kali 2 maksudnya gitu. 6. Jadi anaknya jadi berapa? 8. Berarti 7/8 dibagi 8. Pasti anak laki-laki kebagian 2 kali lipat. Kan kalau rumus atau formulanya tahu. Diagramnya bikin kopi, minum. Kalau diagram lain, apa lima clear? Ntar juga paham, tenang aja. Udah gitu, anak laki-laki itu. Jadi anak laki-laki itu di sini nomornya nomor 1, dianggap yang paling dekat dengan almarhum. Dia menghalangi 13 pihak. Ingat, bukan 13 orang, 13 pihak. Dan dia dapatnya sisa. Anak laki-laki itu dapat sisa. Dia bukan dapat berapa-berapa, enggak, dapat sisa.
Dan sisa itu banyak. Pasti paling banyak, bukan sedikit. Sisanya sisa dari banyak gitu. Nah, yang kedua anak perempuan. Dah gitu, Pak. Kenapa nomor 21 nggak masuk? Nggak mungkin apa ya? Nomor berapa? 21 ibunya ibu. Ya nggak terhalang nanti. Ibunya ibu. Dapat berarti. Nggak ada. Iya, walaupun ada anak laki-laki, kalau ada hidup dapat berarti. Nggak terhalang. Tuh. 21 coba siapa yang ngalangin 21? Ayah aja nggak ngalangin. Ya. Kalau masih hidup. Iya pertanyaannya masih hidup nggak gitu. Dapat sih dapat, nggak ada yang ngalangin. Posisinya berarti kan ibunya ibu tuh berarti dari almarhum siapa? Apa posisinya? Nenek. Berarti kasusnya begini, cucunya mati, ini si nenek masih hidup. Agak susah ya. Walaupun nggak ada yang ngalangin juga, ya silakan sih nggak ada yang ngalangin, masih hidup nggak? Gitu. Itu dari mana, dari sini? Ini, Pak. Dan uniknya dari pihak ibu tuh, ini uniknya dari pihak ibu. Yang jadi ahli waris tuh ke atas bukan kakek, malah nenek. Saya punya ibu, kan jelas ibu saya ahli waris saya. Kalau saya mati duluan. Nah, kakek saya gitu kan, ayahnya ibu saya itu bukan ahli waris saya malah. Yang ahli waris itu malah nenek. Kita di sini. Gitu. Ya kan? Nah, gitu ada lagi? Nah, Yang meninggal istri. Sampai dapat setelah. ini saya nggak lancarkan Pak, sering-sering begini tuh. Hah? Praktik sanot. Luar biasa. Kemarin saudara saya meninggal. Nah, ini prakteknya nih. Dia kan istrinya bibi saya. Siapa yang meninggal? Bibi saya punya suami. Nah suaminya meninggal. Oh, Meninggal. Dia ada. Aku mah enggak dikasih. Kawin dengan bibi saya punya anak. kalau nggak punya anak. Punya keturunan. Terus Bibi punya anak nggak dari orang? punya 2 perempuan. Oh, Bibi orang lain punya anak 2 perempuan. Jadi nikahnya itu janda lah. Terus? Meninggal yang itu yang suaminya bibi saya itu dia kakaknya udah meninggal. Terus saudara-saudaranya? Udah meninggal, tersisa ponakan laki-laki 1. Ayah ibunya almarhum udah nggak ada? Udah gak ada. Saudaranya? Gak ada. Nggak ada. Yang ada cuma Ponakan dari kakaknya. keponakannya, berarti ada keponakan laki-laki Laki-laki. dari anak laki-laki, Iya. dari saudara laki-laki. Oh, terus Tinggal itu. berarti ahli waris itu cuma Istri sama ponakan. Kan nggak punya anak, nggak punya ayah ya? Iya. Ya benar, udah ahli waris itu. 2. Istri Gedean ponakan. istri seperempat, ponakan sisa. Iya. Iya, gedean keponakan, iya. Ayahnya, saudaranya ayah kan dapat satu ya. Saudaranya ayah. Saudaranya ayah, Saudaranya almarhum. ayah. Almarhum. Ayahnya kan ada. Nggak Udah nggak ada. Udah nggak ada. Pokoknya ahli waris tersisa cuma 2. Oh, 2. Istri sama ponakan. Dia banyakkan ponakannya berarti. Pas saya itu teh, dia mau ponakan yang banyak. Iya, iya. Iya. Gitu. Nih, coba kita hitung aja. Ini duitnya ya, misalkan. Ini pakai kalkulator ini waris. Berapa misalkan? 100 juta lah ya. Yang mau meninggal kan laki-laki ya. Ini ceritanya nggak punya hutang ya. Ya, Wasiat nggak ada. ada. Nah, biaya jenazah ceritanya udah selesai lah ya. Di semiliar. Oke, lanjut. Ayah nggak ada ya. Nggak ada. Berarti nggak dicentang. Istri 1. Ya, Anak laki-laki nggak ada. Anak perempuan nggak ada. Oke. Cucu nggak ada. ada. Ya anak laki-laki nggak ada. Terus kakek Nggak ada. nggak ada ya gitu kan. Nenek, Nggak ada. saudara nggak ada juga. Orang sepi banget ya, nggak ada semuanya gitu. Kayak sebatang kara. Saudara laki-laki, saudara perempuan, oke. Saudara laki-laki si ayah nggak ada juga. Saudara ibu, Nggak ada. ini ditanyain semua Pak. Saudara laki-lakinya nggak. Karena terbuka kan. Oh, terus. Nggak ada hijab ya. Ya,
Karena tadi nggak ada hijab, jadi akhirnya yang lain jadi ditanya gitu. Coba kalau ada anak laki-laki, klik, udah langsung. Tuh, anak laki-laki udah saudara kandung, nah baru ponakan. Ada? Satu. Oh, tuh langsung hilang ya. Anak laki-laki dari saudara saya langsung terhijab. Tuh, hilang. Yuk, langsung hitung. Bener tuh. 3/4 ponakan. Sisanya. Istri. Iya, 750 juta. Dengan jadi ponakan, Pak. Dengan jadi ponakan. Ya kan yang lainnya harus pada meninggal itu. Ngelangkahinnya susah. Ada lagi pertanyaan? 2 menit lagi, 5 menit lagi. Karena itu, Pak. Kalau aja nanya. Kalau tabungan haji jadi warisan apa harus ditunaikan ibadah hajinya? Kalau sudah dibayarkan, berarti harus ditunaikan. Karena bukan warisan, udah dibayarkan tuh berarti kan udah dibeliin. Harus dibadalkan. Kalau dibayarkan, harus dibadalkan. Saya kan punya uang, misalnya 10 juta. Kalau saya mati, uang 10 juta jadi warisan kan? Kalau uang 10 juta itu saya belanjakan habis, ya kan berarti nggak ada. Udah nggak ada kan, udah pindah milik jadi orang, ya nggak dihitung. Bayar haji itu kalau udah dibayarkan berarti udah jadi milik siapa tuh? Milik, bukan uangnya. Oh, milik travelnya. Ya milik travel gitu kan? Milik travel gitu. Maksudnya uangnya bukan warisan. Gitu berarti harus dibadalkan gitu. Harus dibadalkan karena udah jatuh wajib haji. Tapi pertanyaannya apa? Tabungan haji apa? Iya. Tapi kalau belum lunas gitu, misalkan kan taruh masih misalnya 25 juta cuma buat dapat kursi doang. Ya kan masih ada sisanya. Itu gimana? Cara juga masih nganjuk, Belum lunas. Masih nganjuk. ya kan harusnya dana haji misalnya 80 juta. Dia baru Sisanya nanti DP kalau berangkat 25 juta. Baru bayar 25 juta. Terus 25 juta. Dia udah meninggal. 25 juta itu milik siapa ya? 25 juta itu warisan itu. Warisan. Warisan. Karena pasti dibalikin itu, belum lunas. Dianggap lunas nggak sama travel? Ya enggak juga kan? Hah? Dapat nomor antrian. Tapi ketentuannya dibatalin pasti kan? Hah? Tergantung travelnya. Kemarin yang kasusnya itu sama. Dia udah mau berangkat umroh. Iya. Dia kan harusnya berangkat minggu besoknya gitu. Dia kan nggak jadi. Nah, itu kan wajib dibadali. Badalin semua, tapi kena biaya lagi. Kan karena ada badal itu orang lain kan yang biayain. Iya. Nah, biaya jadi saya nanya itu biaya ya dari harta almarhum bisa iya. ya. Gitu. Gitu Pak, kalau misalkan ya belum lunas, duitnya pasti dibalikin kan. Jadi kan duit almarhum sewaktu hidup jadi warisan. Gitu. Nah, kalau wajib hajinya ya belum jatuh tempo. Itu kan sebenarnya dia belum mampu. Iya. Belum lunas itu kan belum mampu. Iya. Belum mampu. Yang disebut jatuh wajib haji itu kan ada uangnya, ada bekalnya, mampu. Gitu. Lunas dalam arti ada semua. Bukan masih utang. Masih utang tuh berarti bukan duit dia gitu. Yang harus ngebadalin ini siapa kan? Misalkan anaknya banyak. Ngebadalin bebas. Gak harus anaknya. Pak Anjel yang ngebadalin. Travel ustadz juga bisa. Anaknya misalkan 3 cowok semua atau Harus ngebadalin maksudnya harus ngebiayain atau gimana? bukan, dia tinggal berangkat aja. Oh, gitu. Yang ya bias bebas siapa aja. apakah ada ketentuan anak tua? Enggak ada. Kocok Pak Anjel. Hah? Dikocok. Ya lebih bagus anaknya. Iya. Lebih bagus anaknya. Tapi yang biaya sendiri, maksudnya kalau biasanya nih ya, kayak misalkan
ayah saya kan dulu udah ini daftar haji, cuman meninggal. Ibadahinnya di sana gitu, bayar orang. Iya. 2 juta. Tapi kalau misalkan anaknya, nanti anaknya itu yang harus harus bayar. Oh iya. Anaknya juga harus sudah haji, yang badal haji mah. Kalau belum haji mah nggak bisa. Iya, ada hadisnya kalau ada orang tuh apa tuh? Saya lupa teks hadisnya. Nabi tuh nanya, "Kamu haji untuk siapa?" "Untuk subrumah." "Kamu udah haji belum?" "Belum." "Ya kamu haji dulu." Itu yang ngebadalin orang kamu belum haji. Kalau umroh enggak ya? Kalau umroh. Kalau haji harus badal haji. Dianya harus haji dulu. Ntar haji untuk dirinya akhirnya. Kan gitu. Udah gitu Pak ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi